Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16, kemudian dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian. Ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Bapak, Ibu, dan semua saudara, bukan saja kita harus memberitakan kebenaran secara apa adanya, tapi kita juga perlu menyampaikannya dengan kasih Kristus. Sebab apabila kasih akan membuka hati orang, maka kecongkakan akan mengakibatkan hati mereka tertutup kepada diri kita maupun berita yang kita sampaikan. Sikap congkak tersebut antara lain ditunjukkan melalui penghinaan terhadap orang yang belum mengenal kebenaran yang telah kita pahami. Orang yang hidup di dalam kasih tidak akan menghina orang yang belum mengenal kebenaran. Dengan kata lain, bukan hanya masalah benar atau tidak benarnya pesan yang kita sampaikan, namun sikap di dalam menyampaikan pesan itu juga sangatlah penting. Sikap inilah yang ada pada diri Paulus di dalam memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus. Sebagaimana yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ini. Ketika berada di kota Athena, hati Paulus merasa sangat sedih. Rasa sedih oleh karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh penduduk kota tersebut. Kesedihan yang berjalan seiring dengan kasih di dalam hatinya ini membuat Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Pemberitaan yang ia lakukan bukan dengan menghina kepercayaan penduduk kota Athena, namun ia menggunakan kepercayaan mereka sebagai jembatan untuk mewartakan kebenaran. Sikap kasih dan kerendahan hati inilah yang mengakibatkan kebenaran yang Paulus wartakan disambut dengan baik oleh penduduk Athena, sehingga mereka pun menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya, mungkinkah kita menyampaikan kebenaran dengan kasih dan kerendahan hati?
Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan hikmat kepadaku agar aku mampu membedakan antara iman yang teguh dengan kecongkakan. Supaya dengan demikian aku dapat berpegang dengan teguh kepada kebenaran yang Engkau anugerahkan kepadaku. Dan di saat yang sama, aku tidak merendahkan orang lain yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan diriku. Sebab Engkau mengajar diriku untuk meneladani dirimu ya Kristus, yang penuh kasih dan kerendahan hati. Tolonglah diriku agar aku mampu memberitakan kebenaran-Mu dengan kasih, tanpa kompromi, serta tanpa kesombongan. Hanya dengan demikian, barulah aku dapat menjadi terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran dunia di sekitarku. Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, aku memohon agar Engkau berkenan menuntun diriku dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Kepadamu aku berlindung, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin.